Perhatikan, bila PT XYZ tidak menerima distribusi dividen saham dari BRI, maka harga peroleh tetap di angka 4.400. Ketika perusahaan memiliki kelebihan kas, perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan kas tersebut ke instrumen utang maupun instrumen ekuitas untuk mendapatkan return yang lebih baik. Pada instrumen ekuitas, investasi bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka waktu ini sendiri mempengaruhi metode pencatatannya. Terkait akuntansi atas hal tersebut, saya sudah pernah membahasnya pada video-video saya sebelumnya. Khusus untuk pencatatan pada jangka panjang sendiri, bisa sangat berbeda. Bergantung pada proporsi saham beredar investi yang dibeli oleh perusahaan. Metode pencatatannya sendiri berbeda untuk pembelian 20% saham beredar, pembelian untuk 20 hingga 50% saham beredar, dan untuk pembelian lebih dari 50% saham beredar. Untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang dengan kepemilikan di bawah 20%, perusahaan biasanya hanya mengincar gain dan juga dividen. Dividen sendiri bisa didistribusikan dalam berbagai bentuk, beberapa di antaranya dalam bentuk tunai atau kas, dalam bentuk pemberian saham, dan juga dalam bentuk properti atau aset perusahaan. Untuk pencatatan pendapatan dividen kas, saya sudah pernah membahasnya pada video yang berjudul investasi jangka pendek pada instrumen ekuitas dan pada video investasi jangka panjang pada instrumen ekuitas. Pada video ini, saya hanya akan membahas mengenai pencatatan penerimaan dividen yang berbentuk saham. Jadi, tidak seperti penerimaan dividen tunai, bila perusahaan mendapatkan dividen dalam bentuk saham, maka hal tersebut tidak diakui sebagai pendapatan. Namun demikian, penerimaan dividen saham tersebut mengurangi biaya per saham yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan perlu membuat entry memorandum untuk mencatat informasi ini. Asumsikan PT XYZ untuk investasi jangka pendeknya membeli 100.000 lembar saham BRI pada harga 4.400 per lembar saham. Entry atas transaksi ini adalah investasi jangka pendek ekuitas didebit sebesar 440 juta dan kas dikredit sebesar 440 juta. Selanjutnya, BRI mendistribusikan dividen dalam bentuk saham sebanyak 10% kepada pemegang saham. Artinya, sekarang PT XYZ memegang 110.000 lembar saham BRI. Atas hal ini, PT XYZ tak perlu membuat entry apapun, namun perlu membuat memorandum untuk mencatat informasi ini, karena biaya akuisisi per lembar saham BRI tersebut jadi turun. Jadi, saat pembelian awal, PT XYZ membeli saham BRI sebanyak 100.000 lembar dengan total harga 440 juta. Nah, setelah menerima dividen saham dari BRI, maka sekarang saham BRI yang dipegang PT XYZ menjadi sebanyak 110.000 lembar dengan harga perolehan tetap di 440 juta. Artinya, saat pembelian awal, harga per lembar saham BRI adalah sebesar 440 juta bagi 100.000 lembar, yaitu senilai 4.400 per lembar saham. Sekarang, karena mendapatkan distribusi dividen saham, maka harga perolehan per lembar saham BRI tersebut menjadi 440 juta dibagi 110.000 lembar, yaitu senilai 4.000 per lembar saham. Ini artinya, harga per lembar saham BRI yang dipegang PT XYZ, nilai perolehannya turun dari 4.400 menjadi 4.000. Selanjutnya, PT XYZ menjual 50.000 saham BRI yang dipegangnya pada harga 4.200 per lembar saham. Atas hal tersebut, PT XYZ mendapatkan keuntungan atas penjualan saham yang diakui dengan kas didebit seharga penjualan 4.200 kali 50.000 saham yang dijual, yaitu senilai 210 juta. Kemudian, investasi jangka pendek ekuitas dikredit sesuai nilai perolehannya, yaitu 4.000 dikali 50.000 lembar, yaitu senilai 200 juta. Maka, selisih harga jual dengan biaya perolehan diakui dengan mengkredit keuntungan penjualan saham sebesar 10 juta. Perhatikan, bila PT XYZ tidak menerima distribusi dividen saham dari BRI, maka harga peroleh tetap di angka 4.400 per lembar saham, yang artinya, bila saham tersebut dijual pada harga 4.200 per lembar saham, maka bukan keuntungan yang didapat, namun kerugian atas penjualan saham. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas penerimaan dividen saham. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.